balik setiap kisah besar tentang pengabdian, ada individu yang berjuang tanpa henti untuk kebaikan bangsa dan negara. Dari seorang prajurit yang menjelma menjadi pemimpin sipil, mengabdikan hidupnya dalam dunia militer dan politik untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat SH.MH. Perjalanan Haji Taufik Hidayat dimulai dari sebuah kampung di Cirebon, Jawa Barat. Lahir dari keluarga pejuang yang mempunyai nilai-nilai yang kuat. Dari kecil ibunya selalu memanggil dengan sebutan jenderal. Hal itu menjadi doa menjadikan Taufik kecil menjadi jenderal di akhir masa karir militernya. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Cikampek, Karawang. Taufik Muda bermimpi besar untuk mengabdi kepada tanah airnya. Dengan tekad yang bulat, ia memasuki dunia militer melalui akademi yang membentuk karakternya sebagai seorang prajurit sejati. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Taufik Hidayat mengabdikan diri sepenuhnya sebagai perwira TNI. Pada masa inilah beliau bertemu dengan sosok Bapak Prabowo Subianto. Ia banyak terlibat dalam berbagai operasi militer bersama Bapak Prabowo, baik di dalam negeri maupun internasional. Karir militer Danjen Sipur Dayakolot Kabupaten Bandung dengan pangkat Letnan II. Kostrad Karawang dengan pangkat Kapten. Bertugas sebagai Wadanyon di Aceh berpangkat Mayor. Kopassus Saniyuda sebagai Danyon berpangkat Mayor di Cijantung. Sebagai Dandim di Surway, Papua dengan pangkat Letnan Kolonel. Sebagai Dandema di Mabesad berpangkat Kolonel. Sebagai Danrem Sulawesi Tenggara berpangkat Kolonel. Sebagai Kabinda di Sulawesi Tenggara berpangkat sebagai Brigadir Jenderal. Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat SH.MH. Semasa aktifnya banyak mendapatkan penghargaan. Di antaranya penghargaan Satya Lancana Wirakarya pada tahun 1997 yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Haji Soeharto atas jabatannya sebagai Komandan Batalion Tim Pendukung Ekspedisi Mount Everest. Dan pada prestasi yang sama juga mendapatkan penghargaan dari Danjen Kopassus yang pada saat itu dipegang oleh Majen TNI Prabowo Subianto. Kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2010 mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan penghargaan Bintang Yuda Dharma Nararya dari Presiden Joko Widodo. Pengabdian Haji Taufik Hidayat dalam dunia politik semakin kuat ketika ia diamanahkan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, Partai Gerindra Jawa Barat tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di provinsi ini. Salah satu keberhasilan selama memimpin DPD Gerindra Jawa Barat adalah mampu mengkonsolidasikan partai dan menciptakan militansi yang akhirnya menyumbang suara terbanyak sehingga menghantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang dan menjadi presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
Keteguhan Sang Garuda oleh Chairil Anwar. Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Kau terlahir dari sebuah gagasan, prinsip yang telah menjadikanmu sebagai lambang, bersumber dari perjuangan seluruh rakyat, berhembuskan nafas kemerdekaan. Di tubuhmu terukir simbol yang penuh makna, terdiri atas banyaknya harapan, tersisip akan impian, hingga menjadikanmu gagah dan mulia. Sorot pandangmu yang tajam, tubuh yang tegap dan tegar, mencerminkan rakyat negerimu, serta kuatnya semangat yang menopangnya. Taufik adalah contoh nyata bahwa pengabdian kepada negara tidak mengenal batas usia. Dimanapun dia berada, dia selalu menjadi cahaya bagi banyak orang termasuk keluarga. Dalam setiap peran yang diembannya, baik sebagai prajurit, politisi maupun tokoh masyarakat, ia selalu menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Setiap pagi, beliau selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, walaupun hanya lewat telepon. Saat waktu libur, beliau selalu habiskan dengan istri dan ketiga putrinya. Setelah pensiun dari dinas militer, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat memulai babak baru dalam hidupnya. Dengan perintah dari Bapak Prabowo, ia memasuki dunia politik dengan membawa serta disiplin dan nilai-nilai yang dipegang teguh selama di militer. Disinilah ia mulai berjuang melalui jalur sipil untuk terus mengabdi kepada bangsa. Membawa Partai Gerindra dari posisi 5 menjadi posisi 1. Perolehan kursi di DPRD Jabar membawa Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepemimpinannya yang tegas dan kebijaksanaannya yang matang membuatnya menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat selama 2 periode. Dan ini merupakan sejarah baru di Jawa Barat. Kepemimpinan yang rendah hati dan tulus menjadikannya dikenal dan dekat dengan berbagai kalangan, di antaranya tokoh masyarakat, seniman, budayawan, pemuda milenial, tokoh agama, dan pemikir-pemikir Islam serta organisasi masyarakat dan komunitas lainnya. DPRD Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Chungcheong Namdo, Korea Selatan taken record of discussion of ROD. Penandatanganan tersebut dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Barat. ROD ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, SHMH, dan Ketua Parlemen Provinsi Cheongnam-do, Korea Selatan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat hadir secara khusus atas undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Forum Pangan G20 di Bali.
aklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat SH.MH menyampaikan harapan pada perayaan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jabar, yaitu menekankan pentingnya peningkatan pemerataan pembangunan di Jabar supaya masyarakat Jabar sejahtera. Taufik Hidayat pun berharap di momentum Hari Jadi ke-79 Provinsi Jabar banyak pencapaian, termasuk perbaikan di 5 isu strategis pembangunan Jabar, di antaranya kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan pangan. Saya akan kembali ke Pak Ketua, Pak Taufik juga. Pak Taufik, ini kan ada slogan yang terkenal di Jawa Barat, yaitu silih asa, silih asih, silih asuh. Masihkah semboyan atau slogan itu Bapak lihat di masyarakat Jawa Barat saat ini, Pak? Baik Mbak, itu sangat dibutuhkan mungkin sampai akhir zaman. Jadi kalau kita saling mencintai, saling mengasihi, mungkin Jawa Barat ini akan maju, bahkan Indonesia ini, karena kita tahu bahwa Jawa Barat ini penduduknya terbesar di Indonesia untuk provinsi. Jadi kalau kita saling gotong royongnya bagus, kita saling mau nyapa, kalau bahasa sekarang mah entong adigung adiguna cek orang Sunda mah, ya kan, kita harus saling membantu. Jadi kalau bahasa Pak Oleh mah apa? Cuek bebek berwek kan gitu. Kita tidak bisa begitu kan gitu loh. Jadi insya Allah lah Jawa Barat dengan dulu kasarnya kalau saya bilang itu pada saat Allah membuat Jawa Barat itu Allah lagi tersenyum. Di mana dulu juga ini daerah Paris Panjava, di mana bunga-bunga mekar, tertib segala macam, ya kan. Mudah-mudahan selamanya, bahkan kita tingkatkan terus untuk Jawa Barat, silih asah, silih asih, silih asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan selamat Hari Jadi yang ke-79 kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Semoga masyarakat Jawa Barat semakin maju dan sejahtera lahir dan batin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.